Baik. Ya, sebelum buka ditanya Apa? dulu, udah kumpul belum para laki-laki di depan TV? Ya ini aku nanya, ini penasaran. Kamu bilang tadi hati-hati dengan air mata wanita. Emang kenapa ada aku sangat pernah ini nggak sih? dengar katanya sih ada hadis. Aku juga nggak tahu ini sahih apa enggak. Katanya setiap kalau perempuan itu mengeluarkan air mata Karena pria gitu. karena laki-laki, nanti laki-lakinya yang menyebabkan dia menangis setiap langkahnya itu katanya dikutuk sama malaikat. Benar nggak ya? Nauzubillah. Yang benar kamu. Nggak tahu sih, makanya Aduh. sekarang kita cek. Tapi tetap loh, tetap harus hati-hati, jangan buat perempuan Iya, iya. nangis dong. Oke, Tapi kita langsung lihat. kita lihat nih hadisnya sahih apa enggak. Ini dia beritanya. Hati-hati dengan air mata wanita. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mendengar terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika seorang wanita menangis karena disakiti oleh pria, maka setiap langkah pria tersebut dikutuk oleh para malaikat. Dari pernyataan tersebut, tentu banyak wanita yang merasa senang mendengarnya. Karena dengan begitu, pria tidak akan mudah membuat seorang wanita menangis. Namun bagi pria, mungkin sebaliknya, banyak pria yang mengernyitkan dahi sebagai tanda ketidakpercayaannya. Nah pemirsa, lantas bagaimana dengan pernyataan tersebut? Benarkah jika seorang wanita menangis karena disakiti oleh pria, maka setiap langkah pria itu dikutuk oleh para malaikat? Sayangnya, dari pernyataan tersebut sama sekali tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan demikian. Pernyataan tersebut muncul mungkin karena seorang wanita terlihat lebih mudah menangis, dan alasan dibalik air mata wanita seringkali karena seorang pria. Sebelum kita membahas mengenai faktor yang membuat wanita mudah menangis, terlebih dulu kita akan membahas apa saja manfaat air mata bagi kesehatan kita. Antara lain, membantu penglihatan. Cairan yang keluar dari mata dapat membuat penglihatan menjadi kabur. Maka jika kita mengeluarkan air mata tersebut dapat mencegah dehidrasi pada membran mata kita. Air mata juga dapat membunuh bakteri. Di dalam air mata terkandung cairan lisosim, metalisin, laktoferin, dan gamma globulin atau IGA yang merupakan protein spesifik pada air mata dan memberikan air mata sifat antimikrobial, yaitu kemampuan untuk membunuh bakteri yang membahayakan kesehatan mata, seperti Chlamydia trachomatis. Hal ini membantu mencegah infeksi pada mata seperti trachoma. Mengurangi stres, ya, menangis dapat mengurangi stres ternyata. Dalam studinya, Frey beserta kolega-koleganya mempelajari perilaku tangisan pada 5 kelompok orang selama sebulan. Para peneliti ini memantau tangisan emosional dan tangisan karena mata pedih. Kemudian mereka diminta untuk mencatat tanggal, waktu, alasan menangis. Ternyata 94% wanita mengalami episode tangisan emosional dalam sebulan, sedangkan pria 55%. 85% wanita yang menangis mengaku merasa lebih baik dan lebih lega setelah menangis dengan leluasa, sebagaimana 73% pria yang menangis. Para ilmuwan juga melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Ya, air mata yang dikeluarkan pada saat menangis mengandung unsur mangan atau Mn 30 kali lebih banyak daripada yang terdapat di serum darah. Ini menunjukkan bahwa air mata bisa berfungsi membersihkan tubuh dari racun. Masya Allah, begitu banyak manfaat air mata bagi kesehatan tubuh kita. Nah pemirsa, lalu mengapa wanita lebih mudah menangis dibanding pria? Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang identik dengan perasaan yang lembut dan mudah terharu. Bahkan bukan hanya pada momen menyedihkan, pada momen yang membahagiakannya, wanita juga kerap kali mengeluarkan air mata sebagai ungkapan perasaannya. Menurut penelitian yang dilakukan Venger House, psikolog klinis, ia melakukan survei terhadap lebih dari 5.000 orang dewasa di belasan negara. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa wanita menangis 30-64 kali dalam setahun, sedangkan pria jauh lebih sedikit, hanya 6-17 kali.
Dari penelitian lain juga diungkap bahwa para wanita juga menangis sekitar 6 menit setiap kalinya. Sementara pria menangis selama 2-3 menit saja. Ada banyak alasan mengapa pria hanya menangis sebentar, terutama karena faktor sosial. Ya, citra pria yang jantan dianggap tidak sesuai jika harus mengeluarkan air mata terlalu lama. Bukan hanya itu, ternyata secara biologis, pria memang dibentuk untuk sedikit dalam meneteskan air mata. Geoffrey Goodfellow, seorang profesor di Chicago, memaparkan hasil dari beberapa penelitian jangka panjang. Penelitian itu dilakukan dengan mengukur tengkorak pria dan wanita. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pria memiliki saluran air mata yang lebih besar di mata mereka, sehingga kecil kemungkinan untuk membuat air mata tumpah dari kelopak mata ke pipi. Sedangkan perempuan memiliki saluran air mata yang lebih pendek dan dangkal, sehingga air mata mudah mengalir dari kelopak mata ke pipi. Dan dari beberapa penelitian tersebut sudah cukup menjelaskan mengapa seorang wanita lebih sering menangis dibandingkan dengan pria. Menangis memanglah hal yang lumrah dan manusiawi yang dapat dilakukan oleh semua manusia. Dan bukan berarti jika seorang wanita mudah menangis karena ia lemah. Justru wanita adalah makhluk Allah yang istimewa. Allah menciptakan wanita begitu istimewa. Wanita diberikan sebuah bahu yang begitu kuat untuk menahan beban dunia dan isinya. Namun nyaman dan menenangkan ketika dia harus menopang kepala bayinya yang sedang tertidur. Wanita juga diberikan kelembutan hati untuk memberi rasa aman bagi suaminya, serta rahim yang kuat untuk menyimpan benih anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wanita naluri untuk tetap menyayangi, walau dihianati dan disakiti oleh orang yang disayanginya. Dihembuskan pula kasih sayang, agar wanita bisa mencurahi suaminya dengan perhatian, membuat tangannya terampil untuk menjaga suami dan anak-anaknya, agar tak pernah kekurangan. Tapi, jika suatu saat wanita menangis, itu karena Allah memberikannya air mata, untuk membasuh luka batin dan memberikan kekuatan yang baru. Karena air mata wanita bukanlah sebuah tanda kelemahan atau sebuah kekalahan. Begitu istimewanya wanita, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan para pria untuk berbuat baik kepada wanita atau istrinya. Dalam hadis yang berbunyi, berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, maka sikapilah para wanita dengan baik. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab An-Nikah 5186. Dari hadis tersebut, dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk kaum lelaki seperti para suami, para ayah, dan saudara laki-laki untuk berbuat kebaikan bagi kaum wanita. Hal baik yang dapat dilakukan terhadap mereka adalah tidak menzolimi mereka, dan senantiasa memberikan hak-hak mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan makna dari kata wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bahwa tidak bisa disangkal, kebengkokan itu adalah kekurangan dari wanita. Maka apabila seorang suami ingin meluruskannya dengan seluruh-seluruhnya, tulang tersebut akan patah. Namun bila seorang suami hanya mendiamkannya, maka ia akan tetap pada kebengkokannya. Hal ini diterangkan para pensyarah hadis, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari 6368. Nah pemirsa, jelas sudah bahwa ketika wanita menangis, itu bukan berarti dia sedang mengeluarkan senjata terampuhnya, melainkan justru dia sedang mengeluarkan senjata terakhirnya. Dan ketika wanita menangis, itu juga bukan berarti dia tidak berusaha menahan air matanya, melainkan karena ia tak mampu lagi membendung air matanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik pemirsa, ternyata udah jelas ya. Tadi hadis yang aku sebutkan, ternyata itu tidak sahih. Tapi emang agak tegang juga kalau tidak dari riwayatnya. Emang agak tegang juga kalau sahih. Karena suami saya sutradara dan kerjaannya nyuruh pemain perempuan nangis. Ntar tiap jalannya dikutuk malaikat lagi kalau gitu. Ada hubungannya ya di situ. Iya dong. Tapi Masya Allah memang ya.
Islam itu begitu memuliakan seorang wanita. Tadi kita sama-sama melihat ya dari berita Islam yang masuk ini bahwa ada satu hadis yang maknanya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya bahwa perlakukanlah wanita dengan sebaik-baiknya. Wanita itu memang terbuat dari tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu bengkok, kalau dipaksakan untuk diluruskan akan patah, tapi kalau bisa dibiarkan akan tetap bengkok. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, mari kita sama-sama perlakukan wanita dengan sebaik-baiknya. Dan memang kalau bisa dilihat lagi ya, tulang rusuk, jadi bukan tulang kepala. Berarti wanita itu bukan seorang pemimpin, bukan tulang kaki. Berarti bukan untuk diinjak-injak, tapi tulang rusuk untuk dilindungi dan disayangi. Masya Allah Wisnu, Masya Allah ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa tangisan air mata perempuan belum tentu itu adalah bentuk kelemahan mereka. Iya benar. Ya, tapi justru itu adalah kekuatannya mereka juga. Masya Allah sekali. Baik pemirsa, tadi kita sudah bahas soal perempuan dan air matanya. Sekarang kita mau mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan. Kemana? Kamu kemarin baru dari sana kalau nggak salah. Belanda maksudnya? Belanda. Kita mau melihat jejak Islam di Rotterdam. Oh Masya Allah. Ada jejaknya Wisnu juga di sana. Masa sih? Nanti kita akan bahas jejak Islam Rotterdam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.